kami juga banyak dugaan itu sehubungan dengan pertemuan komisioner atau hakim ya, untuk pada masyarakat hakim ya, komisioner ini dengan Kapolri. Tapi untuk Bonatua nih, apakah mungkin dia diintervensi menurut Anda? Ya kami tidak tahu, tapi yang jelas sebelum dia mencabut itu pernah dia ngomong bahwa saya ditegur oleh hakim dan sebagainya. Saya juga bingung, 1 hari setelah ada pertemuan itu, besoknya pencabutan. Alasan pencabutan dikatakan bahwa dia lebih fokus kalau dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cerdas. Karena kita berhadapan dengan Abdullah Al-Katiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jadi ini ada perkembangan terbaru, 2 hal yang ingin saya tanyakan dan minta konfirmasinya. Pertama adalah soal surat KPU yang Anda baru kasihkan ke saya, ya. Ini ada suratnya nanti ditampilkan. Yang kedua terkait dengan apa yang terjadi dengan Bonatua Silalahi ya. Ya. Karena Anda kan sebenarnya lawyernya, tapi kok di tengah jalan tiba-tiba dia lonely, tidak lagi didampingi lawyer. Tentu ini dari perspektif Anda ya. Bisa menyampaikan fakta dan analisis ya terserah aja. Oke, saya mau KPU dulu ya. Apa maknanya nih? Saya mau bacakan suratnya, udah ditampilkan ya suratnya. Jadi nanti ditampilkan suratnya. Maknanya begini nih. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kemudian nomor 159 dan seterusnya. Nomornya itu dikasih pakai bulpen gitu ya. Jakarta tanggalnya pun 5 Desember 2025 pakai bulpen juga. Berarti 3 hari yang lalu ya. Kemudian lampiran tidak ada perihal jawaban atas keberatan terhadap penyampaian informasi publik. Yang Anda mau sengketa tapi nyampaikan keberatan dulu kan. Kemudian yang terhormat Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, tim pembela penegak keadilan di tempat. Sehubungan dengan permohonan informasi saudara yang telah diregistrasi dengan nomor formulir 12 PPID dan seterusnya 2025 dan permohonan keberatan yang telah diregistrasi dengan nomor formulir 4 PPID dan seterusnya 2025 dengan rincian permohonan informasi berupa salinan legalisir ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan pada pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan 2019. Kami sampaikan bahwa informasi tersebut dapat kami berikan dengan cara memperlihatkan dokumen secara langsung kepada saudara di kantor KPU tanpa memberikan salinan, tanpa memperbolehkan pemotretan, perekaman atau penggandaan. Dengan demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Deputi Bidang Dukungan Teknis selaku atasan PPID, tertanda Eberta Kawima. Tembusan yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal KPU. Apa maksudnya ini? Silakan. Iya. Memang saya baru buka itu karena itu dikirim melalui WA ya. Sah-sah saja. Memang teknologi itu sekarang adalah merupakan bagian dari komunikasi, khususnya biasa dengan lembaga-lembaga itu dengan menggunakan WA, kemudian email dan sebagainya. Tidak dulu kan surat-surat fisik ya. Nah, sekarang bisa juga dan itu sah-sah aja. Ya kan? Kami juga berkomunikasi dengan kepolisian juga seperti itu. Kalau saya melihat begitu, itu memang pada waktu kami atas nama tim pembela penegak keadilan datang meminta ijazah itu kan diberikan waktu itu. Ya. Kok kebetulan dengan Bonatua juga, Bonatua sendiri, ya, jadi dua-dua. Ya. Jadi Bonatua dapatkan, saya juga dapatkan. Sorry, kita klarifikasi ya. Tim pembela penegak keadilan ini prinsipalnya siapa?
Itu 3 RRT itu. Oke, Roy Suryo, iya, Rismond iya. Ahsiauliansyah dan Dr. Tifauzia Tiasuma ya. Itu ada 24 lawyer di situ. Oke, ada 24 dan lawyer. Anda koordinatornya ya? Saya koordinatornya. Jadi Anda ini bertindak atas nama mereka kan ini? Mereka. Oke, silakan terus. Iya, ada kuasanya dan kami lampirkan kuasa itu. Iya. Pada waktu memberikan ijazah pertama kali itu kan banyak yang ditutup ya. Ya. Biasanya istilah dihitamkan, tapi sebenarnya bukan dihitamkan, diputihkan. Ya, 9 item atau berapa item? 9 item ya, diantaranya ada nomor, kemudian tanggal lahir, kemudian tanda tangannya tidak ada, ya. Kemudian tanggal daripada legalisirnya juga tidak ada dan sebagainya. Ada 9 item. Ya, mungkin sudah pernah kami sampaikan di sini juga. Itu kami keberatan. Kami ajukan ke atasan PPID itu sendiri. Kita ajukan keberatan, memang itu mekanisme yang diatur oleh undang-undang KIP. Jika kita keberatan kan dengan PPID, maka kita ajukan jika kita tidak terima atau keberatan, maka kita ajukan ke seolah-olah ini bandingnya lah. Ya, banding administrasi. Administrasi itu ke atasan dari PPID. Akhirnya kita dapat jawaban itu karena kami keberatan dengan ditutupnya itu. Ya. Kami mohon penjelasan apakah ditutupnya itu adalah termasuk item-item yang dikecualikan di dalam undang-undang itu sendiri. Informasi yang dikecualikan. Iya, informasi ini kami pelajari. Sebenarnya item-item itu tidak ada terkait tanda tangan dan sebagainya, baik di Undang-Undang KIP maupun di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke. Di 2 undang-undang itulah biasanya yang digunakan sebagai referensi atau batu ujinya. Nah, itu biasanya untuk menentukan bahwa itu adalah informasi yang dikecualikan, artinya yang tidak boleh disampaikan, itu biasanya harus didahului dengan namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensi. Yeah. Harus diuji konsekuensi. Kenapa ini diperbolehkan? Ya tentunya uji konsekuensi ini kan batu ujinya itu ya undang-undang dan ketentuan. Yeah. Tidak boleh subjektif. Yeah. Yang dinyatakan. Karena konsekuensi ini adalah yang bersifat umum. Bukan sesuai dengan ketentuan KPU atau keputusan KPU, tidak, bersifatnya harus umum. Nah, makanya pada waktu sidang KIP yang pertama yang kami ikut ya, yang kita pertama kali mendampingi Bonatua. Membantu Bonatua, permohonan kita ngajukan itu istilah gugatan, tapi bukan gugatan, permohonan. Ya, oke. Kalau istilah dan hakim itu pun bukan hakim tapi komisioner. Oke. Majelis komisioner, tapi statusnya hakim ya. Ya, koalisi peradilan kira-kira. Iya, koalisi. Tapi kita sebut, makanya kalau kita sebut mereka itu bukan yang mulia, tapi majelis komisioner. Okay. Sering kita ditegur karena kita sering sebut dengan yang mulia. Nah, itu mulia itu pidana umum ya. Iya, itu majelis komisioner, tapi tetap fungsinya sebagai hakim. Ya, saya yakin juga tunduk di dalam undang-undang kehakiman. Ya. Gitu loh. Di situ uji konsekuensi. Pada waktu sidang itu dipertanyakan, apakah Anda menghapus ini? Apakah sudah melalui proses uji konsekuensi? Oke. Katanya belum. Lah, berarti subjektif dong. Ya. Akhirnya waktu itu Suka-suka aja berarti. Hakim menentukan kami beri waktu 1 minggu untuk menunjukkan atau menguji konsekuensi. Yang mana nanti akan harus diuji di persidangan itu, apa benar bahwa ini yang dikecualikan atau tidak. Ya. Seperti itu. Ya. Awalnya. Nah, kemudian kami dapat jawaban itu, ya mungkin mereka punya pertimbangan sendiri bahwa dengan keberatan kami ini ternyata kami diminta hadir, datang dengan undangan tadi itu. Ya. Hadir, boleh melihat secara menyeluruh tanpa harus ada ditutup. Oke. Tapi dengan syarat tidak akan dapat salinannya dan tidak boleh memfoto, ya kan? Hanya untuk ainul yakin aja gitu. Ya, rekam juga tidak boleh. Tidak boleh. Penggandaan. Iya, itu ya mungkin saya tidak tahu karena ini memang belum kita lakukan pertemuan itu, jadi kita nggak tahu alasannya dan sebagainya. Jadi saya tidak berani mengatakan
alasannya apa. Saya tidak mau menduga-duga. Karena saya belum tahu. Ya, alasan KPU apa? KPU-nya apa. Makanya kami akan hadir. Dan Anda akan memenuhi ini bersama prinsipal atau bagaimana? Ya, saya akan tanya dulu. Kan saya baru baca dan belum komunikasi dengan prinsipal. Kalau prinsipal itu mau ikut bersama saya, ya oke, sah-sah saja. Karena yang memberikan kuasa itu adalah prinsipal. Ya kan, RRT tadi itu, gitu loh. Nah, bahkan kalau menurut saya ya lebih bagus dengan prinsipal. Dan mereka punya hak karena mereka yang beri kuasa ke tim pembela penegak keadilan ini. Ini pembela penegak keadilan ya. Penegak keadilan, ya. Itu seperti itu. Apa yang Anda bisa lihat dengan pembatasan ini? Boleh lihat, tapi jangan dipotret. Ini kayak Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya di depan wartawan ya. Lihat, jangan dipotret. Apa yang Anda... Kayak melihat gadis cantik ya. Boleh melihat, tapi nggak boleh disentuh kan begitu. Bukan, melihat gadis cantik. Cuma lihat potretnya doang. Potretnya doang. Kita nggak tahu. Makanya kan begini, semua itu kan ada dasarnya. Semua itu kan ada ketentuannya. Iya kan? Kami nanti akan pertanyakan, ini ketentuannya di mana diaturnya gitu loh. Mungkin di peraturan KPU atau apa, kami tidak tahu. Cuma yang jelas di undang-undang tidak saya temukan karena ini adalah dokumen publik. Dokumen publik itu pasal 18 di undang-undang KIP sendiri menyatakan bahwa dokumen publik ini harus disampaikan apa adanya. Kemudian saya juga bingung juga, kenapa sih ditutup-tutupin sedangkan di mana di media, di medsos dan sering didiskusikan itu kan lengkap. Bahkan nomornya itu sudah diketahui. Kalau nggak salah nomor 1120 kalau nggak salah itu. Ya kan? Nomornya pun juga sudah diketahui. Jadi apa gitu manfaatnya ini urgensinya itu apa? Maksud saya kalau emang tidak ada dampaknya dan sebagainya sudah terbuka ya jangan nanggung-nanggung. Ya menurut Anda kenapa? Ya saya bingung juga dalam arti apa ya gitu, kayak ada sesuatu yang perlu dilindungi lah. Saya tidak tahu. Makanya saya berkali-kali katakan langsung pada waktu mereka datang di persidangan, tolonglah KPU jangan pasang badan, aku bilang. Karena kalian itu bekerja bukan hanya untuk periode sekarang juga, ke depan pun juga ya, kalian bekerja gitu loh. Jangan pasang badan lah istilah saya gitu. Misalnya ya, spekulasi yang muncul yang saya pernah dengar. Mereka khawatir kalau seandainya nanti petugas yang melakukan legalisir itu ternyata petugas yang nggak jelas atau pada waktu itu nggak ada udah meninggal atau apalah, nggak juga, nggak ada misalnya, atau tidak menjabat atau memang nggak ada orangnya. Sementara cap stempel dan lain sebagainya bisa direproduksi kan. Tapi kita nggak bisa menduga, tidak bisa menuduh, tapi kira-kira masuk akal kan kalau ada begitu kan? Karena kalau misalnya real semua informasi yang tertera di sana real semua, akuntabel semua, ngapain harus khawatir kan? Iya. Oke, jadi sekarang nanti Anda tidak hanya memenuhi panggilan untuk melihat, tapi tidak boleh dirabah, gitu ya. Tetapi Anda akan datang sekaligus komplain, mempertanyakan why. Gitu. Saya tidak komplain, barangkali mereka punya alasan gitu loh. Artinya ya be objektif lah, gitu loh. Iya. Memang kalau nggak ada aturannya, nggak ada aturannya kan begitu. Ya, tapi kan artinya Anda akan komplain dong kalau seandainya nggak ada aturannya dan Anda pengen, kalau boleh ya saya rekam, ada handphone kan bisa diceklok-ceklok sama handphone kan begitu. Artinya mau protesnya ke arah sana kan? Arah bahwa itu accessible, tidak hanya dilihat doang, tapi bisa diakses, ya kan? Oke. Nah, itu soal undangan KPU tertanggal 5 tadi ya. Nah sekarang pertanyaannya, what happened with Bonatua Silalahi? Tiba-tiba di tengah jalan dia memfire lawyernya. Saya nggak tahu ya kalau dibilang istilah dipecat, ya sudah kita pakai bahasa fire, ya firing lawyernya. Tetapi kemudian dia sendiri mencabut kuasa, dan permohonan terus apa enggak?
Enggak, lanjut permohonan. Oh, permohonannya lanjut. Kan tadi pagi kan ada sidang sendirian dia. Oke, silakan. Apa yang Anda duga sehingga kok tiba-tiba Ya. Bonatua begitu? Pemahaman saya ya, Entar, dengan Bonatua udah sidang keberapa sebelumnya? udah bahkan yang Andri udah selesai. Kan kami kan ada 3. Oke. Yang Andri udah selesai bahkan sudah putus Ya. dan putusannya agak aneh juga. Ya, oke. Ya kan? Kemudian KPU dalam proses. Ya. Kita sudah pernah sidang Ya. sekali kalau nggak salah, Ya. bahkan sampai mediasi kan. Ya. Kemudian ini Kementerian Dasar dan Oke, Dikdasmen itu. Iya, itu masalah Gibran kan. Ya. Ada 2 ini. Oke. Iya. Dan Anda akhirnya di-fire untuk semua kasus itu? Nggak boleh Iya, mendampingi? iya semua. Karena Semua, oke. ya alasannya dia agar fokus sendiri dan sebagainya. Tapi kan agak kaget juga karena sebelumnya kan berbicara kita minggu depan mau begini mau begitu ya kan. Iya. Bahkan banyak dugaan dari masyarakat ya kan dengan cabutnya kita sebagai saya tidak sendiri loh, ada tim saya ada Iya, berapa? oke. Ada 12 Oke. tim ini Artinya- penegak keadilan. Ya, artinya dia tidak lagi Pakai tim lagi didampingi lawyer kira-kira gitu. lawyer, iya. Kebetulan kan saya koordinatornya Ya. gitu, iya kan. Itu kami juga banyak dugaan itu sehubungan dengan pertemuan komisioner atau hakim ya, untuk pada masyarakat hakim ya. Komisioner ini dengan Kapolri, Ya. ya, Kapolri. Kapan pertemuannya? Komisioner. Jadi tanggal 4 atau tanggal 5 saya tidak tahu, Ya. tapi sehari setelah itu baru ada pencabutan ini. I see. Banyak dugaan ada hubungannya. Oke. Dan juga saya melihatnya dalam press conference dari baik Kapolri dan itu hakimnya hakim-hakim kita itu, bukan hakim yang perempuan, hakim yang menangani 2 itu, ya 3 itu, Andri, kemudian Dikdasmen dan KPU. Hakim-hakim kami lah itu. Hakim yang sama ya? Iya, dan ketuanya. Majelis yang sama ya? Majelis yang sama dan ketuanya. Ketuanya itu kebetulan yang waktu itu memimpin kita di mediasi. Oke. Ada, jadi terlibat satu. Nah, saya juga heran ya kalau yang namanya meskipun namanya komisioner, tapi kan fungsinya sebagai hakim, ya kan? Ada ketentuan kalau seperti di KPP lah. Ada ketentuan kalau saya boleh bacakan ya di sini. Silakan. Maaf, karena ini saya tulis itu. Jadi ada ketentuan di sini. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang terkait dalam perkara, termasuk polisi. Ya. Termasuk polisi. Nah, polisi kan juga digugat. Ya. Gugat dimohonkan. Ya. Ya kan? Dalam permohonan ini, iya. Oke. Ada polisi juga dari Pemda, Polda kalau nggak salah. Tanpa sepengetahuan dan kehadiran pihak lain. Nah, itu aturannya. Hal ini untuk menjaga independensi dan imparsialitas hakim. Ini menurut kita. Nah, pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menjaga independensi dan imparsialitas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu kode etik juga ya. Selain itu kode etik hakim juga mengatur bahwa hakim harus menjaga jarak dan netralitas dengan pihak-pihak yang terkait dalam perkara. Jadi hakim tidak boleh bertemu dengan polisi atau pihak lain, ya kan, tanpa prosedur yang jelas, karena hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengkompromikan integritas proses hukum. Nah, ini tulisan saya kemarin. Jadi saya juga bingung. 1 hari setelah ada pertemuan itu, besoknya pencabutan. Alasan pencabutan dikatakan bahwa dia lebih fokus kalau dia sendiri. Nah, pertanyaan saya, kenapa yang ini sedangkan yang lain-lain terus sampai yang putusan bahkan bukan yang di KI, tempat lain. Itu kayaknya masih didampingi lawyer. Apakah ini ada hubungan karena sensitif ya, karena ada Gibran, ada mempertanyakan
ijazah Gibran mungkin. Bukan ijazah apa riwayat pendidikan Gibran lah istilahnya. Itu yang kami tanyakan. Oke. Dan kami mau mengungkap waktu itu masalah keterangan dirjen itu. Oke. Yang pernah menyatakan itu Bonatua dapat aslinya itu. Dari KPU resmi saya baca. Ya kan, yang menyatakan bahwa bahwa Gibran telah lulus, telah mengikuti, ya yang itu kan, yang grade 12 bla 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 bla. Nah itu saya sampaikan di media waktu itu, loh kalau informasinya seperti ini berarti ada referensi, ada dokumen yang dibaca oleh dirjen sehingga dirjen menyampaikan itu. Nah yang kami inginkan rencananya, kami ingin tahu dokumen apa itu yang diserahkan ke Dasmen sehingga Dasmen mengeluarkan surat itu. Dan surat itu banyak kejanggalan karena ada legalisir dan sebagainya. Padahal itu surat keterangan itu digunakan sekali. Kenapa ada legalisirnya? Itu rencananya mau kita tanya. Kami sampaikan waktu itu di media sebelumnya. Apa hubungannya dengan itu apa tidak? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas make sense, masuk akal ya. Iya. Lalu Anda setelah tidak jadi kuasa hukum Bonatua, apa yang mau dilakukan atau sudah selesai begitu aja? Kan kami kan juga kuasa hukum RRT dan RRT kan belum mengajukan ke KIP. Bisa aja RRT nanti mengajukan, mempertanyakan hal-hal yang sama. Ya kan? Kami siap untuk itu. Termasuk juga surat Dikdasmen itu ya? Iya termasuk, karena itu yang dimasalahkan oleh Resmond dan kawan-kawan kan? Iya. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Ya, tadi kalau nggak salah ada dialog dengan Dr. Taufik ya, sehubungan dengan. Barangkali. Saya tambahkan pertanyaan ketiga ya. Jadi kita ada 3 topik. Topik pertama tadi kita bicara mengenai surat KPU. Topik kedua mengenai Bonatua yang kemudian. Tapi untuk Bonatua nih, apakah mungkin dia diintervensi menurut Anda? Ya kami tidak tahu, tapi yang jelas sebelum dia mencabut itu pernah dia ngomong bahwa saya ditegur oleh hakim dan sebagainya. Ditegur oleh hakim? Dia sampaikan ke saya. Majelis? Iya majelis. Saya nggak tahu. Dia sampaikan sama saya, itu yang saya tahu. Tapi satu hal lagi ya, yang menarik itu kan putusannya kan menolak semua permohonan tanpa pengecuali keseluruhan. Iya kan? Tapi kok kami sebagai lawyer yang terbiasa menerima putusan seperti itu, langsung kami protes bahwa kami akan melakukan banding. Artinya langkah hukum lebih lanjut. Tapi in the same time, Bonatua mengatakan saya terima. Saya jadi bingung. Terus untuk apa menggugat selama ini? Dong putusannya ditolak kok tanpa pengecuali keseluruhan. Kok diterima? I see. Padahal kami sebagai lawyer ini hukum acara di sana ada nggak mekanisme bandingnya? Bandingnya ada, Bandingnya kemana? Iya nanti terakhir ke PT UN kan. Iya. Pada akhirnya keputusan ini nanti diuji di PT UN. Tapi kalau sudah diterima kan selesai, game over. Oke. Nah ini juga kalau kami lawyer pada menanyakan loh kok begini, kami tidak terbiasa selama putusan itu. Terbalik demikian juga kalau dikabulkan. Kemudian pihak lawan alasannya dia karena dia tidak menguasai. Andri kan itu. Andri tidak menguasai. Gitu loh. Lah menurut saya kenapa putusannya tidak mengatakan bahwa Andri harus memaksa atau dan sebagainya lah. Artinya ada satu tindakan yang dilakukan oleh Andri untuk memenuhi undang-undang itu gitu loh. I know. Padahal ada pidananya loh di situ. Nah yang ketiga, kita anggap selesai dulu ya itu ya. Yang ketiga, kayak waktu kita mulai krusial ini karena badan biologi saya sudah berubah. Jadi yang ketiga soal penolakan pengaduan pelaporan terhadap Andi Azwan yang diduga itu menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dengan ijazah Jokowi karena dibilang dia punya scan asli, ya kan? Scan dari ijazah asli. Jadi dia mengesankan kepada publik bahwa dia melakukan scan terhadap ijazah asli Jokowi. Karena scan itu mirroring kan? Kalau scan ya sama semua berarti.
Tapi kemudian Roy Suryo dan Risman membuktikan termasuk Topi Merah bahwa itu bukan scan dari ijazah analog, tapi itu hanyalah editing dari yang pernah milik orang lain. Ya, yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Ya. Terhadap tersebut 2 orang sudah melakukan pelaporan kepada polisi, Polda Metro. Beni Parapat tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus apapun, tapi dia sebagai warga negara. Dan yang kedua Rustam Effendi yang merupakan salah satu dari 8 tersangka. Iya. Klaster 1 yang sampai sekarang belum diperiksa ya sebagai tersangka. Nah, apa yang Anda ingin katakan terhadap fenomena tersebut? Kalau dan satu lagi, ini pelaporan terhadap Andi Azwan ini bisa jadi menurut saya akan berpengaruh pada kasus RRT. Kalau seandainya bisa dibuktikan bahwa Andi Azwan ini sengaja melakukan rekayasa untuk membujuk atau memberikan semacam informasi ke publik agar publik percaya. Kalau kita udah paham, kalau kita punya standar, tapi publik kan awam ya. Oke, silakan. Saya tidak tahu persis, cuma saya mendengar bahwa laporan itu ditolak. Saya sebagai orang yang paham hukum dan saya bukan kuasa hukumnya si pelapor ya di dalam hal ini. Saya membaca apa bedanya dengan yang dilakukan oleh 3 orang yang ikut melapor ijazahnya Jokowi. Ya kan? Itu kan juga menurut kabarnya kan harus yang bersangkutan yang melaporkan kan. Nah, artinya mereka ini juga kenapa mereka diterima? Mereka bukan yang punya ijazah yang bersangkutan. Terus satu hal lagi, itu menurut saya itu ada pelanggaran pasal 35 itu. Jadi mengotak-atik sesuatu seolah-olah asli. 35 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Jadi itu kan dia itu 14 tahun 2008. Iya. Ya, karena itu ITE yang pertama ya. Iya, bukan nomor 11. tahun 11 tahun 2008. Iya. 11 2008. Iya. Itu masuknya kalau menurut saya malah yang 11 tahun, yang 12 tahun ini. Karena apa? Pasalnya di situ yaitu mengotak-atik sesuatu yang tidak asli untuk menjadikan seolah-olah asli kan begitu. Itu yang paling pas itu. Ya seharusnya diterima karena pasalnya ada, deliknya ada jelas dan faktanya itu juga di depan umum. Kalau dia bicara di TV, di media dan sebagainya itu sama dengan bicara di publik. Karena seluruh rakyat Indonesia itu melihat. Jadi penolakan ini pun juga perlu dipertanyakan. Kenapa kok tidak adil ya, tidak equality before the law ya. Artinya kenapa kalau ini lapor diterima, kalau ini tidak diterima kan begitu? Ya, yang jelas bahwa ini berpengaruh besar terhadap klien kita ya kan? Sangat berpengaruh. Bahkan kalau klien kita itu tidak ada deliknya, tidak ada satupun yang kena. Ya, artinya kalau dia dibuktikan bahwa Andi Azwan itu melakukan semacam kebohongan publik ya, dengan mengatakan bahwa itu scan asli padahal bukan scan dari mana-mana gitu. Maka sesungguhnya kan semacam ada konspirasi sesungguhnya untuk menutupi fakta yang sesungguhnya kan. Ya memang tujuannya kan ke publik. Selama ini saya juga selama perdebatan dialog sampai saat ini itu masalah ijazah dan fisik dari ijazah. Saya tidak melihat ada perdebatan malah deliknya, hukumnya itu enggak saya melihat perdebatan itu. Saya tidak pernah melihat. Tapi perdebatan itu hanya fisik. Jadi semua ahli dalam bidang menganalisa suatu gambar. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa yang Anda akan sarankan kepada RRT dalam kasus Bonatua ini, atau yang akan Anda sarankan kepada Beni Parapat yang mengadukan dan kemudian satunya lagi Rustam Effendi agar kasus ini kemudian bermanfaat atau memberikan semacam celah untuk membebaskan klien kita kan? Apa yang menasihatkan? Kalau ini sesuatu yang berbeda ya. Kalau ini laporan dari teman-teman itu untuk ini sama laporan mereka pada RRT dan 8 orang ini satu yang berbeda. Kalau orang-orang ini, kalau menurut saya sebagai orang yang paham hukum ya, bahkan satu pasal pun tidak ada yang kena terhadap orang-orang ini.
Seperti berkali-kali saya katakan 310. Ya, itu kan ada ayat ketiga menyatakan demi kepentingan umum. Kenapa demi kepentingan umum? Karena ini kan publik. Umum itu kan publik. Sedangkan yang dibahas adalah dokumen publik. Ya, berarti ini kan apa yang saya katakan tuh ya benar kan adanya. Iya. Bahwa ini akan berpengaruh pada klien Anda kan? Iya. Kan begitu. Ya. Perjalanan kasus klien Anda yang dikenakan pasal 35 Undang-Undang ITE itu, itu akan memberikan hal yang positif kepada klien Anda. Tidak dapat dikenakan. Tidak dapat dikenakan. Karena ternyata yang ngedit-ngedit, yang bohong-bohong itu sono. Memang kan ada isu bahkan dari Kapolda ini mengatakan bahwa RRT ini adalah mengedit. Sebenarnya mereka tidak mengedit. Ya, bukan isu, ada pernyataan. Iya, kan sekarang kan isunya mengedit. Tidak ada. Ya itu gara-gara bedanya menganalisa dengan mengedit itu beda. Ya. Kalau mengedit itu memindah, mungkin fotonya ditaruh di atas, namanya dipindah lah. Ini faktanya dokumen itu. Bukan, sebenarnya kita diskusi kan. Boleh silakan. Kan? Kalau yang dimaksud dan mengedit itu ada end produknya. Jadi misalnya gambarnya A, begitu diedit jadi B. Ya. Nah yang dilakukan Roy Rismond itu dia tidak membuat end product, dia hanya menganalisis berdasarkan pendekatan-pendekatan ilmuwan. Kalau gambarnya 5 unsurnya, lalu biar dia clear terhadap unsur 1 dan 2, 3 dihilangkan. Ya. Dalam analisisnya biar nggak mengganggu. Tapi begitu di end product nggak ada hasil editan itu karena itu sebuah proses. Tetap itu. Iya. A ya tetap A, tapi dari A ke A lagi itu dianalisis. Iya. Sampai muncul kesimpulan 99,9%. Iya. Kalau edit dari awal dan akhir berbeda. Kalau dari awal dan akhir sama, itu bukan edit namanya. Dia melakukan analisis. Dan tidak ada juga hasil editannya yang mana yang diserahkan disebarkan oleh Suryo. Karena mereka ambil itu dipelajari sendiri, bukan dokumen itu. Dengan analisa itu kan. Karena mereka menganalisis apa yang diyakini oleh kubu Jokowi sebagai yang asli oleh Dian Sandi. Dan terakhir ini oleh Andi Azwan ya. Oke, silakan Anda closing statement. Apapun yang ingin Anda katakan, saya tunggu. Sebenarnya begini, ya kan, kami mengharap keobjektifan dari kepolisian dan sebagainya dalam melihat perkara ini. Biasanya polisi kalau melihat tidak ada unsurnya, tidak ada mensrea, langsung ditolak, bukan malah dilanjutkan, bahkan ini sampai tersangka. Makanya saya berikan tersangkanya ini prematur menurut saya. Apalagi undang-undang IT itu diterapkan ke kawan-kawan ini, sedangkan yang dibahas ada dokumen publik. Dokumen publik itu dibilang Anda mentransmisikan, meng-share. Itu kalau Undang-Undang KIP pasal 4 ayat 2C bahkan boleh menyebarkan. Coba lihat itu. Pasal 4 itu menyatakan boleh kita menyebarkan dokumen publik. Diperbolehkan. Nggak ada yang menyatakan tidak diperbolehkan. Itu. Jadi semua itu yang dilakukan orang-orang ini semua RRT khususnya itu on the track. Sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Tidak ada yang menyimpang. Kalau menyimpang yang mana? Kalau ditanya sendiri bingung juga menjelaskan mana sih deliknya, mana sih unsurnya, mana sih mensreanya. Nggak bisa menjelaskan, tapi tersangka lah ini kan. Ya ada sesuatu paksaan kan, seolah-olah memaksakan diri untuk mentersangkakan orang. Oke. Iya. Ada lagi? That's all. Oke, jadi saudara sekalian, ya malam ini kita bicara 3 hal. Saya summary. Pertama mengenai KPU mengundang untuk melihat dokumen yang tidak ada informasi yang ditutupi, 9 item kalau tidak salah. Dan beliau nanti akan mengajak prinsipalnya kalau berminat, tapi kalau tidak ya sendirian aja nggak apa-apa kan, sudah diberikan kuasa juga. Yang kedua adalah mengenai Bonatua tadi, this is a question, questionable why. Bonatua kemudian mencabut kuasa dari grup pembela penegak keadilan. Apakah hubungannya karena ada perkara yang jelas tim ini memang tim yang membackup RRT juga. Coba kita lihat untuk yang daerah itu, apa mereka juga
menghentikan lawyernya atau melanjutkan? Yang jelas bahwa informasi mengenai ijazah Jokowi itu ya berguna bagi RRT karena sudah dijadikan tersangka, sementara mereka meyakini bahwa itu adalah kriminalisasi. Nah, yang ketiga bicara mengenai pelaporan Andi Azwan yang harusnya diterima karena ini bukan delik aduan tapi delik umum dan itu kena dengan pasal 35. Bahwa pasal 35 itu mengedit seolah-olah otentik. Justru kalau pasal 35 dikenakan pada Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tiwa nggak cocok karena tidak pernah mereka bilang otentik. Justru mereka sebaliknya mengatakan bahwa itu ijazah itu palsu 99,9%. Jadi agak aneh memang. Ya begitu saudara sekalian, saya tidak bacakan komentar ya karena udah malam juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Cadat.